Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada sore hari ini kita kedatangan tamu Ustadz muda kita, Ustadz Edward Ilham. Ustadz Edward Ilham ini beliau adalah salah seorang ASN di SMA Mukomuko, sekaligus kepala cabang Zapatur Kabupaten Mukomuko. Dan beliau juga salah seorang pengusaha. Dan nanti kita coba tanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya dengar Ustadz mau mendirikan pesantren. Itu untuk pesantren tengah Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mohon doanya, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua urusan dan cita-cita. Ya, insyaallah pesantren yang akan kita dirikan ini adalah pesantren Al-Quran terpadu. Subhanallah. Amin, amin, amin. Amin. Jadi bedanya pesantren Quran terpadu dengan pesantren-pesantren yang lain itu apa Ustaz? Pada umumnya yang dimaknai atau yang diketahui atau dikenal oleh masyarakat Indonesia, pondok pesantren itu yang mana para siswa atau para santrinya dikarantina di sebuah tempat atau diasramakan, ya, kemudian mempelajari ya yang berkaitan dengan Islam. Nah, pondok kita ini titik tekannya adalah Al-Quran dan ilmu-ilmu syariah lainnya tentunya. Tetapi kita buat terpadu, artinya juga ada pendidikan formal yang insya Allah akan kita mulai dari tingkat SMP dan SMA seperti itu. Kemudian apa beda pesantren Quran dengan pesantren-pesantren yang lainnya Ustaz? Ya seperti namanya tadi, kalau pesantren Al-Quran ini kita punya target. Bagaimana santri di pesantren kita kelak, ya ada target minimal yang harus dicapai sebelum mereka tamat. Misalnya kalau tamat MTS, per tahun kita targetkan 5 juz. Jadi tamat MTS-nya berarti dia harus selesai 15 juz. Harapannya nanti yang selesai tingkat aliyah atau tingkat SMA itu mereka sudah khatam 30 juz. Jadi ketika selesai dari pesantren mereka bisa langsung melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, kuliah. Nah, sebagian pesantren titik tekannya bukan di situ, hanya sekedar mempelajari agama secara umum. Kemudian para alumni-alumninya setelah tamat baru mengkhususkan atau fokus pada menghafal Al-Quran. Nah, sedangkan kita pengen ya Al-Quran ini benar-benar menjadi tujuan utama ketika datang ke pesantren kita untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Kemudian bagaimana jaminan mutunya nanti terkait lulusan dari pesantren Quran ini, walaupun ini baru mau mulai? Ya, dalam sebuah lembaga pendidikan setidaknya ada 4 syarat ya, ada 4 syarat atau 4 ketentuan lembaga tersebut bisa dibilangkan baik atau bermutu gitu. Dan keempat-empat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah kurikulum yang hebat gitu, kurikulum yang baik, kurikulum yang memang sudah teruji gitu. Yang kedua adalah guru yang berkualitas. Jadi kita akan rekrut ya guru-guru yang memang benar-benar latar belakangnya adalah hafiz-hafidhah yang memiliki kompetensi dalam tilawah, bacaan, hafalan Al-Qur'annya yang baik seperti itu. Jadi kita selektif nanti saat rekrutan. Yang ketiga yaitu ya para penuntut ilmu atau santri dalam hal ini yang memiliki keinginan yang kuat, rajin dan memang punya semangat yang luar biasa seperti itu.
Dan yang terakhir adalah yang keempat, yang tidak kalah pentingnya lembaga tersebut akan menjadi lembaga yang hebat, adalah memiliki lingkungan yang baik, yang kondusif. Nah, maka kita akan setting bagaimana pesantren kita ini memiliki lingkungan yang kondusif, yang islami, sehingga menjadi daya dukung untuk santri-santri kita menghafal Al-Quran, belajar Islam, dibimbing langsung oleh guru-guru yang berkualitas dengan kurikulum yang benar-benar sudah kita rancang dengan baik seperti itu. Subhanallah, mantap sekali Ustaz. Berarti ini nanti bisa menjadi kontribusi bagi pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu umumnya dan Bengkulu khususnya. Nah Ustaz, ini kapan rencana launchingnya ini? Mohon doanya, insya Allah di tahun 2001, tepatnya di tahun ajaran baru, ya mudah-mudahan kita sudah siap untuk menerima santri baru. Itu apa namanya yayasan riset? Yayasan kita ini di bawah kita buat nama dengan Yayasan Wakaf Islahul Ummah. Ini salah satu nanti pembina kita adalah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya, bahkan beliau sebagai guru yang sudah sering keluar masuk di luar Indonesia, luar negeri, mungkin sudah semuanya kenal. Beliau putra asli Bengkulu dari Arga Makmur, yaitu Ustadz Hartanto Saryono LC, alumni Universitas Yaman juga, yang sekarang beliau menetap di Jakarta, yang memimpin rumah tajwid. Nah, insya Allah semuanya mengenal beliau. Dia merupakan salah satu pembina kita. Subhanallah. Jadi para sahabat sekalian, mungkin demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti sekolah Pesantren Al-Quran ini akan di launching pada awal tahun ajaran 2021. Oke, kita bertemu pada kesempatan lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cam Koha.